alamin ya mujibat sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah. Assalamu alayka ya Habiballah wa rahmatullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ayahanda Kiai Haji Mahrus Amin, pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, dan Arifin adalah alumni Pondok Pesantren Darun Najah di bawah bimbingan beliau. Allah berkahi terus hidup beliau dalam dakwah. Beliaulah yang membimbing Arifin untuk menikmati sholat malam dan selalu berjamaah di masjid. Terima kasih ayahanda, hafidhakumullah ayahanda. Tuan Guru Mustafa Umar, beliau berumur hampir 83 tahun. Beliau guru dari para penghafal Quran ribuan. Dari pesantren Ajiziyah dilepas di penjuru negeri ini untuk menjadi imam masjid dan musalla. Terima kasih hafidhakumullah ayahanda. Ayahanda Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kab, Dewan Syariah Majelis yang selalu menasihati Arifin. Ayahanda Kiai Haji Sumarno Safi'i, yang Arifin juga hadir kemarin silaturahim ke pesantren beliau. Arifin cium tangan beliau. Beliau selalu mengingatkan Arifin untuk rendah hati dan menjaga ukhuwah. Terima kasih ayahanda. Habib Fatham, ayahanda Kiai Haji Nur Sasi, dengan rendah hatinya beliau selalu hadir di majelis. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat fillah semua, keluarga besar Majelis Az-Zikra. Tadi Qari adalah imam Masjid Az-Zikra, Hafiz Maulana Jalaluddin, seorang hamba Allah yang hafal Quran. Dan khusus yang menyaksikan saat ini di Kalimantan Selatan, yang berbaring di rumah sakit, Abah kandung Arifin. Abah menyaksikan ini, Mama juga menyaksikan ini. Abah sudah hampir 70 tahun. Allah menyembuhkan Abah. Allah mewafatkan Abah husnul khatimah. Semestinya Abah duduk bersama kita dan selalu duduk mendampingi Arifin. Bahkan Abah sebelum ke Banjar duduk halaqah ngaji bersama anaknya, ngaji bersama anaknya. Ajarkan Abah Al-Quran. Subhanallah. Duduk Habib Abah sampai. Abah setiap malam 1 juz Al-Quran 11 rakaat. Abah
mudanya muazin masjid. Allahu Akbar. Abahlah yang mencontohkan Arifin dari kecil sampai berjamaah di masjid, sehingga cita-cita Arifin kalau besar nanti ingin rumah di samping masjid. Alhamdulillah, Allah kabar, Allah kabulkan. Terima kasih Abah, Mama, semua orang tua asuh Arifin, Ayahanda Syarif, Ayahanda Eteng, Ayahanda Martius, Ayahanda Mulyono, Ayahanda Bakti Kasri, yang terus mendampingi Arifin berdakwah. Semua ikhwatul iman, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berkumpul di sini dalam rangka bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh, dan itulah selalu diingatkan setiap kita duduk di majelis, niatnya bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Niat kita minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah sangat sayang kepada kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Karena itu setiap majelis di Istiqlal ini dimulai dengan Ar-Rahman. Karena Allah As-Satir, masih menutupi aib-aib kita, masih menutupi aib Arifin, ikhwatal iman semua. Allah masih beri kesempatan pada kita. Tidak ada kesempatan terindah dalam hidup, termahal dalam hidup selain kesempatan bertaubat. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa paling suci, karena aku tahu siapa yang paling suci. Karena aku tahu siapa yang paling bertakwa. Inilah yang membuat hamba yang beriman bertakwa itu terus menerus menghinakan diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk Allah Jalla Jalaluh. Ini karunia Allah yang luar biasa. Buah dari ia menghinakan diri di hadapan Allah, ia sangat menikmati sujud, dan ia perbanyak doa dalam sujud. Lalu buahnya ia rendah hati di hadapan makhluk Allah. Terus kita minta ampun, terus kita minta ampun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sum mudman mil jannah, khatamul anbiya'i wal mursalin. Stadium makom yang sangat tinggi dan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Beliau hamba Allah yang amat sangat hebat minta ampunnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, dan Allah menyukai itu. Dan malaikat tidak henti-hentinya mendoakan hamba yang bertaubat. Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Rabbana, ilmumu, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ampunilah hamba-hambamu yang bertaubat, yang mereka sungguh-sungguh taat di jalanmu. Dan itu malaikat mendoakannya sedang tawaf mengitari arasnya Allah. Alladzina yakmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Indahnya ya Allah, hamba yang bertaubat setiap saat mendapat doa dari para malaikat. Karena Allah mencintai hamba yang bertaubat, maka malaikat pun mencintai hamba yang bertaubat. Allahu Akbar walillahil hamd. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Kemudian tasyakuran kemerdekaan negeri yang kita cintai ini, berkat rahmat Allah negeri ini merdeka melalui para mujahidin, mujahidat, pahlawan, pahlawan yang mereka berjihad ingin ridha Allah untuk kemerdekaan negeri ini. Kita doakan semua arwah para pahlawan-pahlawan pejuang mukmin, seluruhnya dosanya Allah ampuni, Allah maafkan kesalahan beliau. Hari ini beliau semua berada di alam kubur dan kita menikmati kemerdekaan ini berkat perjuangan para pahlawan, ulama-ulama kita. Kami mohon ya Allah, rahmati mereka semua ya Allah dengan ampunan-Mu. Jadikan kuburan pahlawan-pahlawan kami seluruh penjuru negeri ini ya Allah, yang ternama atau tidak ternama ya Allah, jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Jalla Jalaluh mendengar nawa itu. Dan juga untuk kemerdekaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, di Afghanistan, di Irak, keselamatan saudara kita di Sudan, di Somalia, di Suriah, di Kashmir, di Rohingya Myanmar, di Patani Thailand, di Moro Filipina. Dan terus kita berdoa untuk keberkahan negeri ini. Apapun yang terjadi di negeri ini adalah negeri kita, rumah kita, tanah air kita. Kegelapan tidak akan terang dengan caci maki. Bawakan lentera dakwah untuk negeri yang tercinta ini. Tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. Karena itu majelis ini, Allahu Akbar, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk memperbaiki hati-hati majelis itu sendiri dan hati penduduk negeri ini, hati-hati para pemimpin negeri ini. Ada 5 hijab hati. Yang pertama, al-jahlu, bodoh. Bodoh tentang syariat Allah ini. Maka zikir membangun kesadaran itu, sehingga ia dituntun untuk mengenal Allah, lalu mencintai Allah. Karena ia mengenal Allah, semakin kenal semakin cinta. Kalau sudah cinta, dia akan ikhlas. Karena itu hamba yang sibuk berzikir adalah hamba-hamba yang berilmu. Ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian hawa nafsu, zikir menghijrahkan nafsu ammarah, nafsu lawamah menjadi nafsu mutmainnah. Kecenderungan nafsu maunya berbuat maksiat, inna nafsa la'ammaratun bisu', maunya berzina, maunya mabok, maunya korupsi, maunya berbuat zalim. Maka dengan zikir Allah hijrahkan illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Dengan berzikir, dengarkan tadi taujih Rabbani, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah